Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sumantri, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dari SMK IT Al-Halim. Akan memaparkan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Kemudian yang kelima, elaborasi pemahaman, di mana dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Kemudian yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Dan yang kedelapan, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan secara sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Kemudian yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari KKM dan aspek kognitif saja. Kemudian yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Dan yang terakhir, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian setelah saya belajar mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran untuk menuntun siswa. Adapun hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu
Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus kepada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, harapan kedepannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.